Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini, yaitu untuk pembahasan eh, laporan keuangan Koperasi Desa Merah Putih ya. Sesi pertama kemarin kita sudah kita sudah memaparkan bagaimana itu memahami konsep laporan keuangan koperasi. Itu kita harus paham dulu laporan keuangannya seperti apa. Nah, nanti yang sesi kedua ini saya akan paparkan yaitu laporan keuangan Kopdes Merah Putih simpan pinjam konvensional. Nah, ini saya buatkan ini untuk yang koperasi Merah Putih yang simpan pinjamnya yaitu yang konvensional. Ini saya Suherman Eskom, saya kemarin sudah ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan saya singkat saja ya untuk ininya. Jadi aplikasi ini dibuat menggunakan Excel ya. Excel dia. Menggunakan Excel dengan terintegrasi dengan menggunakan rumus dan fungsi ya. Multi user ini jadi dari sebuah aplikasi Excel ini dapat digunakan berbagai jaringan bersama, yaitu local area network untuk beberapa komputer ya. Bisa nanti 3 komputer sebagai kasir ya, seperti lazimnya seperti perbankan lah. Jadi Excel ini kita bisa fungsikan nanti. Jadi apa saja keuntungan daripada ini ya, daripada LKB ini, LKB multi user ini, ya kita lihat ya ini file bisa diakses beberapa komputer. Jadi file itu bisa diakses beberapa komputer. Walaupun dia dibuat dari Excel, jadi kita nanti akan bisa kita share nanti. Kita share dan kita bisa pakai secara bersama ya. Yang kedua adanya kewenangan hak akses. Jadi kalau dia sebagai kasir, ya sebagai kasir. Kalau dia sebagai staf administrasi, ya dia akan mencatat staf bagian administrasi, pencatatan yang siapa saja yang melakukan transaksi nanti di simpan pinjam tersebut ya. Contoh kalau yang ini misalkan kalau penerimaan uang di koperasinya tentu adalah melalui kasir ya. Tapi kalau pinjaman tentu akad yang pembuatan akadnya melalui staf administrasinya ya. Selanjutnya itu simple dan mudah dimengerti. Nah, simple karena dia dibuat dari Excel, ini dia sangat mudah ya, sangat mudah, dia enggak rumit ya, dan mudah pula dimengerti. Nah, yang selanjutnya mudah untuk dioperasikan. Ya, jelas ini. Yang selanjutnya familiar di kalangan perkantoran. Ya, ini familiar dia. Mengapa kita anjurkan penggunaannya adalah Excel ya? Karena Excel ini dia hampir seluruh perkantoran di Indonesia ini penggunaan Excel itu sangat mudah dipahami, digunakan ya. Selanjutnya itu adalah mudah untuk dimigrasi data dari Excel ke manual ke Excel multi user. Nah, mudah untuk dipindahkan dari Excel ke Excel multi usernya. Selanjutnya kita keuntungan ya. Keuntungan tadi sudah kita bahas. Transaksi harus di kantor. Ini harus di kantor Kopdesnya ya. Nota slip masuk dan keluar langsung di print. Nah, ini tidak menggunakan lagi menggunakan kwitansi yang harus dicatat oleh administrasi ataupun bagian kasir untuk dana keluar atau dana masuk, tidak, karena dia sudah menggunakan polanya, kwitansinya sudah dicetak secara otomatis ya di LKB ini. Selanjutnya pencatatan menggunakan buku tabungan. Nah, ini di Kopdes ini nanti kita bisa lakukan yaitu pencatatan tabungannya, satu orang ada buku tabungannya ya. Jadi lengkap dia seperti lazimnya perbankan lah ya. Jadi kita pun tidak salah nanti untuk rekap tabungannya, kita
banyak nanti rekapannya, baik itu buku tabungan maupun yang sistem yang ada di komputernya itu sendiri, yang di Kopdesknya itu sendiri ya. Yang selanjutnya tidak terjadi redundansi data, tidak terjadi penumpukan data karena dia diakses beberapa multi pengguna. Jadi tidak terjadi duplikat data terjadi di komputer untuk kasir tersebut, karena satu file itu dapat diakses beberapa kasir ya, baik itu 1, 2, 3, 4, bahkan ya sampai 10 pun bisa, 20 pun bisa ya, tergantung besarnya daripada kantor koperasi itu sendiri ya. Yang selanjutnya minim terjadi salah input laporan ya, minim karena dia sudah menggunakan fungsi-fungsi ya, tidak secara manual, apalagi dia sudah menggunakan fungsi. Jika ini sudah ini jawabannya, jika ini sudah ini jawabannya ya. Oke, selanjutnya tutup buku setiap hari. Nah, jadi setiap transaksi itu dia melakukan tutup buku sendiri ya. Karena kita melakukan transaksinya wajib itu di komputernya itu sendiri, di laptopnya itu sendiri, tidak ada transaksi di luar daripada laptopnya itu ya. Itu keuntungannya. Selanjutnya perbedaan kas harian. Nah, ini perbedaan kas hariannya. Perbedaan kas hariannya seperti ini. Kalau yang untuk yang pola yang kas harian yang lamanya ini ya seperti ini ya, ada tanggal, ada uraian, ada bukti, NLPP, NP, masuk, keluar, dan saldo. Nah, ini dia modelnya. Jadi kalau untuk kas harian, pencatatan kas harian untuk simpan pinjam ya seperti ini. Tanggal berapa dilakukan transaksi, uraiannya apa, terima simpanan pokok Elia misalkan di sini ya. Ini kalau terima berarti adalah M-nya itu adalah masuk ya. Nomor buktinya masuk 001. Nah, di sini NP-nya itu adalah 311. Nah, ini adalah berarti adalah simpanan pokok. Nanti di sini saya ajarkan nanti bagaimana cara buat ininya ya. Kita ajarkan step by step cara membuatnya seperti apa, kas harian cara buat seperti apa. Nah, nanti NLPP-nya cara buatnya seperti apa. Nah, ini masuk ini kode 311 ini ada transaksi apa yang dilakukannya. Nah, nantilah kita akan bahas ya, karena ini adalah sifatnya adalah penyampaian secara umum saja dulu ya. Selanjutnya itu kas masuk ya. Masuk itu jumlah uang yang masuk adalah 50.000. Nah, ini contoh ya. Keluar, kalau keluar di sini dia di input, kalau masuk di sini saldo awalnya ini. Di sini kebetulan contohnya 8.900.000. Karena dia masuk 50.000 jadi 8.950.000. Ini secara otomatis karena dia sudah menggunakan rumus dan fungsi. Oke, selanjutnya kalau kas harian, kalau yang sudah menggunakan multi user, nah ini dia. Dia penggunaannya tidak diketik lagi pada posisi pokok Elia ini, karena kita sudah menggunakan ini ya. Kalau di perbankan itu dia sudah menggunakan induk nasabah ya, nomor nasabah. Jadi 759 ini adalah warni namanya ya. Nah, di sini adalah warni. Untuk apa? P adalah pokok, berarti angsuran pokok. B adalah bunga, contohnya ini. Jadi di sini otomatis akan masuk dia. Jumlahnya berapa? Di sini sudah masuk sini NLPP-nya, nama orangnya 758P. Pokok dan bunga. Ini untuk NLPP-nya. Masuk 1 juta, bunganya 180.000. Ini contoh saja ya. Nah, di sini adalah untuk pencatatan notanya. Notanya ini sudah dibuat secara otomatis. Jadi di sini letak perbedaan daripada LKB multi user dibandingkan kas harian manual ya. Jadi nanti kita terserah nanti gimana kita, yang enak-enaknya aja lah ya. Kita belajar kas harian biasa pun boleh, kas harian pun multi user pun boleh. Nanti saya akan pandu kawan-kawan, nanti kawan-kawan pengurus koperasi se-Indonesia ini bagaimana cara enaknya kita ya untuk menangani masalah koperasi yang ada di Indonesia ini ya.
Tentu jangan lupa kawan-kawan ya, bantu untuk pengembangan daripada channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan. Jangan lupa juga komen ya, untuk supaya channel ini berkembang. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi ini sudah, notanya sudah terbuat secara otomatis kawan-kawan. Baik, ini bentuk kas harian manualnya seperti ini ya. Nah, ini uraian masih diketik manual. Ini kan kalau diketik manual kan bukti masih diketik manual, NLPP masih diketik manual, NP masih diketik manual. Artinya apa? Artinya kasir akan menjadi kendala. Karena apa? Karena kalau diketik manual bisa saja posisinya 311 terketik 131. Nah, terbalik ya. Jadi tentu akan salah. Jika terjadi salah input pada NLPP, maka ya ke orang lain pergi ininya, nggak nyambung dia ininya. Jadi harapan ini maka dibuatlah yang pola LKB multi user tersebut ya. Oke. Ternyata kesalahan input di NLPP akan mempengaruhi transaksi di LPP. Ya, ini akan ya berarti nanti laporannya ya salah, kacau jadinya ya. Ternyata kesalahan input di NP akan pengaruhi DUM dan DUK. Nah, daftar uang masuknya juga terpengaruh nanti. Daftar uang keluarnya juga terpengaruh ya. Lanjut, ini pengantar teori saja dulu saya kasihkan, nanti bagaimana sesi ketiga nanti saya pandu bagaimana cara membuat aplikasinya itu ya. Nah, ini notanya juga masih manual. Ini artinya notanya masih kalau yang pola ini masih manual, masih dicatat menggunakan pulpen. Nah, sementara kalau untuk LKB-nya itu tidak tercatat menggunakan pulpen lagi, dia sudah otomatis ya. Bentuk kas Excel multi user ini bentuknya seperti ini ya. Jadi sudah uraiannya sudah menggunakan rumus. Nah, uraiannya tidak diketik lagi, sudah menggunakan rumus. Bukti link ke nota. Nah, bukti ini maksudnya bukti yang ini ya, link ke nota. NLPP sudah menggunakan rumus. Nah, ini NLPP ini sudah menggunakan rumus. NP sudah menggunakan rumus. Transaksi sudah menggunakan primary key atau nomor rekening atau nomor nasabah pada buku tabungan. Artinya tidak akan mungkin salah ya. Karena apa? Karena sudah menggunakan primary key. Primary key itu maksudnya adalah primary key adalah nomor yang unik pada sebuah aplikasi tersebut. Contoh kalau di dalam koperasi adalah mungkin dia adalah ini anggota ya. Anggota. Nomor A, nomor 1 0001 misalkan Iwan, 002 misalkan Iwan juga. Walaupun sama-sama Iwan tapi berbeda antara Iwan 1 dengan Iwan yang 002. Nah, ini yang dimaksud dengan primary key. Oke, selanjutnya kita akan saya akan pandu juga. Ini notanya. Notanya ini sudah terbuat secara otomatis. Jadi notanya ini seperti ini, kawan-kawan ya. Notanya seperti ini, kawan-kawan. Tidak lagi nota yang dicatat secara manual tadi. Nah, ini dia sudah. Dari link ini sudah tercatat kode transaksi P merupakan angsuran pokok, yang ini ya, pokok. Yang B merupakan angsuran bunga, yang ini. Yang D ini adalah kode slip masuk, berarti adalah uang masuk bagi koperasi tersebut. Nah, ini saya pengantar saja. Oh, Bapak menerangkannya kami tidak ngerti, tidak jadi soal, karena ini adalah tahapan permulaan pengenalan untuk aplikasinya ini. Nanti tetap sesi ketiga sampai sesi selanjutnya kami akan pandu, saya akan pandu bagaimana cara pembuatan daripada aplikasi ini ya, kawan-kawan ya. Jadi jangan lupa bagikan, share ya sebanyak-banyaknya, like, komen, serta subscribe untuk channel ini supaya channel ini berkembang untuk pembelajaran untuk koperasi merah putih kita tercinta. Lanjut. Nah, ini untuk nota keluarnya. Jadi ini slip kas keluar tadi yang masuk, ini yang keluar. Jadi sudah menggunakan ya notanya itu sudah tercetak di printer ya, kawan-kawan ya. Nih, lanjut saja ya.
Nah, ini kumpulan nasabah. Jadi menggunakan kumpulan nasabah ini kita bisa mencari secara cepat nasabah dengan nama nomor nasabah ya. Jadi kita bisa klik untuk langsung menuju buku tabungan nasabah tersebut ya. Lanjut, transaksi di buku tabungan. Nah, transaksinya sudah tercetak secara otomatis di buku tabungan. Jadi satu orang itu punya rekapan buku tabungannya. Jadi tidak ada kesalahannya, itu sangat minim ya. Karena apa? Karena pencatatannya sudah menggunakan komputerisasi, tidak lagi menggunakan pulpen ya. Di sini contohnya nomor rekening SR 003, nama Sri Astuti ya. Tanggal ininya ini ya, tanggal dia nabung contohnya ini. Mutasinya 50.000, maka masuk di sini adalah 50.000. Setor tunai kodenya ini, kode transaksi ini tidak terprint. Yang terprint ini dari sini sampai sini kawan-kawan ya. Nah, sementara ini adalah kontrol untuk daripada daripada kasirnya. ST setor tunai, ini kodenya ya. Store tunai sandinya 999, TT tarik tunai sandinya 888, J jasa sandinya 777, PD pemindahan debit sandinya 6666, pemindahan kredit sandinya 5555 ya. Nah, ini NH ini adalah petugas, siapa petugasnya. Jadi kontrolnya jelas di sini, kawan-kawan. Oke, kita lanjut saja. Oh, kami nggak ngerti Pak, yang Bapak maksud apa ini? Oke, jadi soal. Pokoknya kawan-kawan tonton terus saja ini. Nah, karena ini adalah pengantarnya, nanti saya akan uraikan nanti bagaimana cara membuatnya. Oke. Nah, lanjut. Transaksi buku tabungan. Ini saya sudah tadi. Nah, ini. Buku tabungannya seperti apa? Buku tabungannya seperti ini. Dicetak dengan menggunakan printer passbook. Nah, dicetak dengan menggunakan printer Epson. Ini untuk notanya. Ini jadi di transaksi itu keluar dia dua. Satu kali transaksi itu keluar dua ya. Satu adalah di buku tabungan, yang kedua adalah di nota. Jadi kuat untuk barang buktinya, untuk bukti fisiknya. Jika dia nabung 1 juta, maka di komputer tercatat, di buku tabungan itu tercatat, di kwitansinya juga tercatat secara komputerisasi. Oke. Kebutuhannya apa saja? Kebutuhan dasarnya adalah PLN, jelas nih, PLN jelas ya. PLN, sumber listriknya juga harus jelas. Kalau nggak ada PLN gimana caranya? Bisa menggunakan genset. Nggak ada menggunakan genset, gimana caranya? Bisa menggunakan solar surya. Otomatis kalau koperasi Kopdes itu sudah jelas ada PLN-nya ya. Karena kantornya juga sangat sungguh megah sekali. Nah, jadi dalam satu aplikasi ini nanti kita akan pandu lagi nanti pembuatan pelaporan apa. Jadi semuanya ada di sini ya. Ada di channel ini. Jangan lupa ya, tonton terus channel ini. Karena channel ini disusun secara hierarki ya, secara terstruktur ya. Kita bagaimana pola pemahaman dasarnya seperti apa, sampai nanti step by step kita pandu untuk pembuatan aplikasinya itu. Nah, kebutuhan sistem kawan-kawan di Kopdes itu dapat yaitu beberapa PC atau komputer atau laptop. Nah, menyiapkan ini ya, menyiapkan PC, komputer, laptop. Selanjutnya router wireless. Nah, selanjutnya printer nota, printer buku tabungan. Ini yang khusus untuk simpan pinjam daripada untuk simpan pinjam Koperasi Merah Putihnya kawan-kawan ya. Nah, oh Pak, kalau kami misalkan satu komputer saja ya bisa. Router, printer nota, buku tabungan. Jangan lupa nanti komen di sini ya. Komen sebanyak-banyaknya supaya insya Allah saya akan jawab bagaimana kebutuhan kawan-kawan di Kopdes ini tersebut ya. Selanjutnya skema jaringannya ini seperti ini. Ada aplikasinya Excel multi user ini ada ini Teller 3 ya. Saya contohkan di sini ada servernya ini, aplikasi Excel online dan antrian diinstal di server ini ya. Teller satunya ada di sini. Dia ada printer buku tabungan, ada printer nota. Jadi 2 printer di sini. Nah, ini teller 2-nya sini, teller 2-nya sini, teller 3-nya sini. Ini bisa terhubung ke sini juga nih. Buku tabungan dan printer notanya ini juga sama bisa terhubung ke sini. Artinya karena sudah menggunakan wireless.
Nah, ini CS juga bisa terhubung ya. Oke, selanjutnya pasca transaksi di Kopdes. Nah, harapannya pasca setelah transaksi di Koperasi Desa Merah Putih ini untuk simpan pinjamnya, buku tabungan sudah tercetak sebagai bukti transaksi bagi nasabah atau pemanfaat atau anggota daripada koperasi tersebut ya. Selanjutnya yang kedua, nota transaksi sudah dicetak sebagai bukti transaksi bagi nasabah ataupun anggota ataupun bermanfaat. Jadi anggota selesai transaksi dan pulang. Nah, ini pasca transaksi seperti itu ya. Oke, selanjutnya thank you very much. Terima kasih banyak. Ini adalah pengantar daripada untuk pembuatan aplikasi ataupun simpan pinjam daripada Koperasi Merah Putih desa tersebut ya. Jadi tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan sebanyak-banyaknya karena sesi pertama dan sesi kedua ini adalah berbicara masalah teori saja dulu kawan-kawan ya. Nanti baru sesi ketiga saya akan saya akan pandukan kawan-kawan membuat aplikasi simpan pinjam pada Koperasi Desa Merah Putih. Oke, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.